Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan masuk materi kita dengan topik yang baru mengenai suhu dan kalor. Khusus untuk pertemuan kita hari ini, ibu akan menjelaskan mengenai subtopik suhu dan termometer. Ketika kamu di SD, tentunya kamu sudah mempelajari mengenai suhu dan termometer. Bahkan kamu sudah mengubah satuan suhu dari Celsius ke Reaumur, ke Fahrenheit, dan Kelvin. Maka sekarang kita akan mengulang kembali pelajaran itu. Tentunya kita akan memperdalam dengan konsep-konsep yang terbaru. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu suhu. Konsep suhu atau temperatur berasal dari ide kualitatif tentang panas dan dingin yang didasarkan atas indera perasa. Jadi suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, ketika kita misalkan menyentuh 3 buah zat cair dengan tangan, misalkan satu berisi air biasa, yang kedua berisi air dengan es, dan yang ketiga berisi air panas. Nah, dapatkah kita menentukan suhu benda dengan tepat hanya dengan sentuhan atau perasaan? Tentu tidak. Oleh karena itu, untuk mengukur suhu secara tepat diperlukan sebuah alat ukur. Nah, alat ukur untuk mengukur suhu dinamakan dengan termometer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai termometer di dalam pengukuran suhu. Yang pertama adalah termometer Celsius, kemudian Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ketika kamu SD, kamu hanya mengetahui macam-macam satuan yang dipakai untuk termometer. Nah, ketika sudah SMP, tentunya ada konsep baru yang harus kamu ketahui, yaitu mengenai titik tetap atas dan titik tetap bawah. Untuk masing-masing termometer ini sudah ada nilai titik tetap bawah dan titik tetap atasnya. Seperti yang kita lihat, untuk Celsius 0 derajat sampai 100 derajat. Lalu Reaumur 0 derajat sampai 80 derajat, Fahrenheit 32 derajat, 212 derajat, dan Kelvin 273 sampai 373. Kalau kita perhatikan, selisih antara titik tetap bawah dan titik tetap atas untuk masing-masing termometer ini berbeda-beda, yakni Celsius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Sama dengan Celsius ya, Kelvin ya, hanya saja berbeda di titik tetap bawahnya, dimulai dari 273. Oke, maka kita akan tentukan perbandingan antara masing-masing termometer ini supaya kita dapat mengkonversi nilainya. Ketika nilai yang diketahui mungkin nanti adalah termometer Celsius, kita bisa mengubahnya ke termometer Reaumur. Maka dari titik tetap bawah dan titik tetap atas ini kita dapat membuat perbandingannya seperti berikut ini. Celsius adalah C per 5. Sedangkan Reaumur adalah R per 4. Lalu Fahrenheit adalah F dikurang 32 per 9. Sedangkan Kelvin adalah K dikurang 273 per 5. Mungkin anak-anak ibu semuanya bertanya-tanya, dari mana ya 5, 4, 9, dan 5 di sini? Mari sama-sama kita simak. Selisih antara titik tetap bawah dan titik tetap atas masing-masing termometer ini sudah ibu jelaskan di sini ya. 100, 80, 180, dan 100. Kalau selisih-selisih ini dibagi 20, maka diperolehlah nilai 5, 4, 9, dan 5. Benar ya? Selanjutnya, pertanyaan yang muncul di dalam benakmu pasti, dari mana ya F dikurang 32 dan K dikurang 273? Pengurangan yang terjadi di sini dikarenakan
titik tetap bawah untuk Fahrenheit dan Kelvin dimulai dari angka 32 dan 273. Padahal untuk Celsius dan Reaumur, titik tetap bawahnya dimulai dari 0 derajat. Untuk menyamakannya, maka kita harus mengurangi Fahrenheit dengan 32 dan Kelvin dengan 273. Barulah dikatakan titik tetap bawahnya semua sama. Lalu selisih-selisih titik tetap atas dan bawah tadi kita jadikan sebagai penyebut dalam perbandingan. Bisa dipahami? Oke. Baik anak-anak ibu, sekarang kita akan menerapkan konsep ini ke dalam contoh soal. Misalkan diketahui dalam suatu pengukuran diperoleh data suhu dengan termometer Celcius yaitu 30 derajat Celcius. Lalu yang ditanya, berapakah hasil pengukuran yang tampak nanti di termometer Reaumur dan juga termometer Fahrenheit? Maka dapat kita jawab dengan menggunakan konsep perbandingan ini. Yang pertama, untuk Reaumur. Perhatikan, untuk menghitung Reaumur berarti kita pakai perbandingan 4:5 dikalikan terhadap derajat Celcius. 4/5 dikali derajat Celcius. Masukkan angkanya, 4/5 dikali 30 derajat. Habis 6 dikali 4, 24 derajat Reaumur. Gampang kan? Berikutnya, untuk konversi terhadap Fahrenheit, kita pakai perbandingannya. Perhatikan ini, ada pengurangan 32 ya. Berarti F dikurang 32 sama dengan 9/5 dikali derajat Celcius. Berarti nanti ini 9/5 dikali derajat Celcius itu harus kita tambah 32 karena di sini ada pengurangan 32. Maka selanjutnya kita akan menentukan konversi terhadap Fahrenheit. Perhatikan di sini nak. Untuk perbandingan terhadap Fahrenheit harus ada F dikurang 32. Berarti kita tulis di sini F dikurang 32 sama dengan, perhatikan perbandingannya, 9/5 dikali derajat Celcius. Berarti 9/5 dikali derajat Celcius. Masukkan angkanya, 9/5 dikali 30 derajat sama dengan, ini habis ya, 6 dikali 9, 54 derajat. Ini masih F dikurangi 32 ya. Maka supaya dapat kita tentukan berapa sesungguhnya derajat F, 54 derajat ini harus ditambah dengan 32. Maka hasil pengukurannya adalah 86 derajat Fahrenheit. Oke, Ibu akan jelaskan khusus bagian ini ya. Kenapa tiba-tiba harus ditambah 32? Oke, dalam konsep matematika, ketika ada variabel ataupun bilangan yang berpindah ruas, tentunya tanda positif negatifnya juga akan berubah. Kalau tadi di ruas kiri F dikurang 32, maka sekarang ketika 32 pindah ke ruas kanan, maka menjadi positif 32 ya. Jadi hasil pengukuran dari derajat Fahrenheit-nya adalah 86 derajat Fahrenheit. Gampang bukan? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana kalau
yang diketahui adalah Fahrenheit, lalu dikonversi terhadap Celsius dan Reaumur. Ini yang sering menyulitkan kamu ya. Maka perhatikan, kita pakai data yang tadi ya. Jika diketahui hasil pengukurannya itu adalah 86 derajat Fahrenheit, berapakah hasil konversinya ke dalam derajat Celsius? Mari sama-sama kita simak ya. Perbandingan antara Celsius dengan Fahrenheit adalah 5:9 dikali F dikurang 32 ya. Maka derajat Celsius rumusnya 5/9 dikali F dikurang 32. Kita masukkan angkanya, 5/9 dikali 86 kurang 32. Tentunya ini yang duluan kita kerjakan, ya kan? Maka sekarang 5/9 dikali 54 derajat. 9 dengan 54 6 ya. 6 dikali 5 sama dengan 30 derajat Celsius. Apakah terbukti bahwa ketika dikonversi Celsius ke Fahrenheit, lalu Fahrenheit ke Celsius, maka konsep ini bisa digunakan? Bisa dipahami nak? Oke. Selanjutnya, ketika kamu sudah SMP, maka kamu harus mengetahui konsep baru yang berkaitan dengan titik tetap bawah dan titik tetap atas. Selain konsep atau rumus yang tadi, kita juga bisa menggunakan persamaan rumus dengan menggunakan istilah TTB dan TTA. Contoh, ketika kita akan mengkonversi 25 derajat Celsius ke derajat Reaumur. Perhatikan persamaan yang akan Ibu jelaskan berikut ini ya. Untuk menentukan berapa hasil pengukurannya, kita bisa buat persamaan seperti berikut. Derajat C dikurang titik tetap bawahnya per titik tetap atas dikurang titik tetap bawah, sama dengan derajat R dikurang titik tetap bawah per titik tetap atas dikurang titik tetap bawahnya. Kita masukkan angkanya. Derajat C yang dikasih tahu adalah 25 derajat dikurang berapakah titik tetap bawah derajat Celsius? 0. Maka dikurang 0 per titik tetap atas untuk derajat Celsius 100 dikurang titik tetap bawahnya tadi 0. Oke, sama dengan derajat R, itu yang kita cari, maka kita tulis tetap derajat R dikurang titik tetap bawahnya 0 derajat per titik tetap atas untuk derajat R 80 ya, 80 derajat dikurang 0 derajat. 25 dikurang 0 tetaplah 25. 100 dikurang 0 sama dengan 100, sama dengan R dikurang 0 tentunya tetap derajat R per 80. Dengan perkalian silang secara matematis, maka derajat R sama dengan 25 dikali 80 per 100, ya kan? 25 dengan 100 bisa habis ya. Nanti di sini sisa 4. 80 dibagi 4 berapa nak? Sama dengan 20 derajat Reaumur. Bisa dipahami penggunaannya? Begitu juga nanti ketika kamu akan menghitung konversi terhadap Fahrenheit, maka derajat C dikurang titik tetap bawah per titik tetap atas dikurang titik tetap bawah sama dengan derajat F dikurang titik tetap bawah per titik tetap atas dikurang titik tetap bawah. Berlaku ya, hanya tinggal diganti derajat suhu apa yang akan digunakan. Bisa dipahami nak? Oke. Selanjutnya, perhatikan soal berikut ini. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa suatu termometer X ya
titik tetap bawahnya adalah 10 derajat, sedangkan titik tetap atasnya adalah 210 derajat. Jika si X ini menunjukkan angka pengukuran yaitu 40 derajat X, berapakah hasil pengukurannya jika diukur dengan termometer Celcius? Berapakah derajat C-nya? Maka dapat kita hitung dengan menggunakan konsep yang tadi, ya. Mari sama-sama kita buat persamaannya. Yang ditanya adalah derajat C, maka kita buat di sini. Derajat C dikurang titik tetap bawah per titik tetap atas dikurang titik tetap bawah sama dengan masukkan derajat X dikurang titik tetap bawah per titik tetap atas dikurang titik tetap bawah. Oke, derajat C itu yang mau kita hitung, maka tetap tulis derajat C dikurang 0 derajat per titik tetap atasnya 100 derajat dikurang 0 derajat sama dengan masukkan derajat X yang diketahui 40 derajat dikurang titik tetap bawah 10 derajat per 210 derajat, ya, dikurang 10 derajat. Maka derajat C per 100 sama dengan 40 kurang 10 30 derajat per 200, ya. Maka derajat C sama dengan perkalian silang, ya, 30 dikali 100 per 200. Ini bisa dicoret nolnya, ya. Maka sekarang 30 per 2 sama dengan 15 derajat Celcius. Bisa? Tentu bisa, ya. Kalau anak-anak semua mengikuti konsepnya, pasti kamu bisa mendapatkan nilai dari pengukuran yang dimaksud. Oke? Ya, sekarang kamu latihan, ya.